괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo teman-teman, nah sekarang aku udah sampai ke rumah kedua nih untuk wawancara penjual atau penerima snack yang berada di Ngalian Gunung. Nah, kira-kira gimana ya proses perjalanan bangun berdirinya usaha ini? Nah, kalian penasaran kan? Yuk ikut aku. Nah, yang pertama, apa sih yang membuat Tante Siti tertarik untuk memulai usaha menerima pesanan snack ini? Sebenarnya gini, dari awal itu kan Tante Situ tuh senangnya masak ya, masak juga bikin cemilan gitu untuk anak-anak. Jadi terus kok ternyata ada tawaran peluang gitu untuk usaha ini. Akhirnya Tante Siti buat deh snack. Nah, sejak kapan nih Tante Siti mulai menerima pesanan dan apa yang membuat memotivasi Tante Siti? Kalau usaha snack sebenarnya udah lama. Awalnya itu kayak bikin keripik gitu, kayak peyek gitu. Cuman kok kesini-sini ada yang menawarin gimana kalau kayak bikin snack jajanan pasar gitu. Itu sih kurang lebih 4 tahunan. Yang memotivasi dari itu Tante kan melihat dari keluarga Tante ya gitu. Akhirnya kok menghasilkan uang dan uang itu bisa membantu perekonomian keluarga Tante. Ada alasan khusus enggak untuk bisnis snack dibandingkan jenis usaha lainnya? Enggak juga sih. Jadi gini, karena Tante tuh senangnya bikin makanan cemil-cemilan gitu. Jadi ya udah hanya pengen bikin jajanan pasar gitu ya, kayak klepon kayak gitu aja, enggak ini. Belum tertarik kalau untuk bikin kayak usaha yang lain gitu. Nah, jenis apa saja yang ditawarkan kepada pelanggan? Ya kayak hampir semua jenis jajanan pasar. Kayak apa sih, Nogosari yang makanya dari asin ke manis itu hampir semua Tante berusaha untuk bisa membuat. Nah, bagaimana cara menentukan jenis dan varian snack dalam satu pesanan? Biasanya Tante tawarkan ya ke yang mau pesan gitu, maunya pesannya apa gitu. Nanti jadi kami jadi gini, biasanya Tante tuh menawarkan mereka gitu, ada jenis-jenis ini, sementara mereka memilihnya gitu. Tante Siti menyediakan paket khusus enggak atau menerima pesanan sesuai permintaan pelanggan? Bukan paket sih ya, cuman gini, di samping menerima pesanan itu Tante itu kan gini juga membuat reguler untuk setiap harinya tuh, kayak Nogosari, cucur gitu tuh hampir setiap hari buat. Cuman ada selingan varian. Kalau harian tuh kadang seminggu sekali itu ada roti gula Jawa, ada klepon gitu. Dari mana Tante Siti bisa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat snack? Warung terdekat sama pasar. Nah, ini kan Tante kan beli bahan-bahannya itu tuh dari modal jualan atau dari uang Tante Siti sendiri? Dari hasil jualan. Jadi hasil jualan itu Tante putarkan lagi untuk modal jualan lagi gitu. Bagaimana proses pembuatan snack dari persiapan hingga pengemasan? Gini, pada prinsipnya membuat makanan itu kan sama aja ya. Dari awalnya itu kan kita menyiapkan bahan-bahannya, nyiapin peralatannya, dan seterusnya itu aja kayak kita membuat biasa kayak masak gitu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan satu pesanan snack? Tergantung mereka pesennya apa gitu. Kalau pesennya hanya nggak banyak, mungkin dalam 2 jam selesai. Cuman kalau kayak kemarin gitu Tante Siti kan dapat pesanan bolu gula Jawa itu 200, itu hampir 6 jaman lah itu. Nih, siapa target utama pelanggan yang membeli atau memesan snack ini? Nggak terbatas usia kalau Tante, maksudnya semua kalangan yang dari sosial ekonominya ya dari rendah ke
atas juga bisa gitu. Coba semua pasaran lah gitu, semua ini. Nah, apa tanggapan atau respon yang sering diterima dari pelanggan? Baik, terbukti dari mereka sering pesan berulang gitu loh, berarti kan baik lah gitu. Berarti udah jadi langganan ke Tante Siti ya? Iya. Bagaimana cara Tante Siti untuk memastikan kepuasan pelanggan terkait rasa, kualitas, dan kemasan snack? Dari tante mempertahankan stabilnya rasa yuk kualitas produk, kemasan itu tante ini perhatiin bener gitu, maksudnya jangan sampai kalau kita kok tadinya udah baik, udah bagus, udah enak, udah kok laku dikurang-kurangin, enggak. Nah, bagaimana cara mempromosikan layanan pesanan snack yang dijual atau yang dipesan? Awalnya dari kayak getok tular gitu loh, dari mulut ke mulut, dari teman, sahabat, saudara gitu, dari media sosial juga, dari story WA. Apakah Tante punya ide untuk mempromosikan di Instagram atau di Facebook atau media sosial lainnya? Iya, karena kemarin tuh tante kan kebetulan banyak ikut pelatihan ya, karena tante kan pemula istilahnya gitu untuk bisnis snack ini, ikut banyak pelatihan juga, udah banyak diajarin untuk gimana caranya mengembangkan usahanya itu semakin maju gitu. Apakah dalam penjualan snack menggunakan media sosial atau platform tertentu untuk menarik pelanggan? Iya. Untuk promosi Tante Siti mengikuti kegiatan atau acara apa saja? Biasanya ikut di gelar UMKM gitu. Biasanya kalau di desa ada menerima tamu dari kayak desa wisata, desa prima, kayak kemarin gitu hari Senin itu tante ikut di UMKM-nya itu untuk menerima tamu dari desa prima Kalasan. Apa tantangan terbesar yang dialami Tante Siti dalam menjalankan bisnis pesanan snack ini? Banyaknya pesaing banyak pesaing daya beli masyarakat, karena kami tinggalnya di kampung kan, kita jadinya ya itulah. Bagaimana cara untuk mengatasi persaingan dengan penyedia snack lainnya? Tetap jaga stabil kualitas rasa, selalu tambah varian baru dan tawaran bonus. Apa harapan atau rencana Tante Siti ke depan untuk usaha ini? Bisa bisa melengkapi alat-alat tante ya, maksudnya tante kan pengennya tuh kemarin ikut pelatihan tuh kan banyak yang udah tante serap ilmunya, tapi karena terbatasan alat jadinya jadi belum bisa ngembangin gitu. Untuk usaha ini apakah Tante tuh punya ide untuk membuka toko warung gitu nggak? Belum ya, kalau tante kalau gitu belum, cuman kalau pengennya sih kalau nanti udah berjalan gitu bisa paling enggak aja ngajak tetangga gitu kan, berarti kan udah kasih peluang kerja kan untuk orang lain gitu. Apakah ada rencana untuk menambah varian snack? Iya. Contohnya apa? Ya kan kemarin kan banyak ikut pelatihan kayak karena di sini tuh banyak pisang ya, gimana caranya pisang itu bisa dimanfaatkan, tidak hanya dijual dengan bentuk mentahan atau udah matang dengan sisiran gitu, enggak, sebenarnya dibikin diolah kayak bikin banana muffin, kayak macam-macam itu gitu loh sebenarnya. Nah, selanjutnya apa target atau harapan Tante Siti untuk bisnis snack ini dalam beberapa tahun mendatang? Bisa ya ngembangin bisa berkembang dengan baik, pengennya seperti itu lah. Itu nanti bisa kalau udah berkembang juga bisa ngajak tetangga, oh berarti kan ngajak orang lain, oh berarti kan bener berkembang kan gitu loh. Kalau belum bisa baru Tante Siti yang mengendal sendiri, berarti kan ya masih stand segitu gitu loh. Berapa omset yang didapat per bulan dalam penjualan snack dan pesanan snack ini? Kalau Tante kan karena masih pemula juga baru belum banyak lah, karena di sini kita tinggalnya di kampung, jadi ya itu karena daya beli masyarakatnya rendah, paling ya 1 sampai 1,5. Cuman kalau ada pesanan gitu dengan partainya yang agak lumayan gitu, masih
bisa sampai 1,5 sampai 2,5 lah gitu. Makasih ya Tante. Oke. Halo teman-teman. Nah, begitu ceritanya. Nah, ternyata usaha ini sudah berjalan selama 4 tahun. Nah, ternyata motivasi yang aku wawancarai tadi itu untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, jadi pesan untuk kalian kalau yang mau membuka usaha, jangan takut untuk mencoba ya. Karena apa ya, kalau kita takut untuk mencoba itu tuh tidak akan ada hasilnya. Karena kalau kita udah mencoba kan kita tahu kan bagaimana usaha kita, bangun berdirinya kita. Nah, itu nanti bisa untuk proses selama kita berjualan. Nah, kalau berjualan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Begitu banyak kondisi yang tidak memungkinkan. Sebenarnya kalau kita berjualan online atau berjualan melalui media sosial itu banyak sekali resiko-resikonya, seperti hujan atau pengiriman paket yang terkendala. Itu bisa jadi kendala-kendala selama kita berjualan, tapi itu tidak bisa tidak mengganggu proses untuk jualan. Nah, cara kita menghadapi kendala-kendala tersebut, kita tetap harus tetap harus membaguskan menambah kualitas, menahankan kualitas kita untuk berjualan. Nah, kalau udah laku itu tuh kalian jangan mengurangi kualitas bahannya. Jadi kalau bahannya segini ya tetap harus segini. Nah, jadi kalian tuh jangan curang ya waktu jualan. Nah, sekian video dari saya, dan nanti lihat beberapa dokumentasi untuk jualan yang aku wawancarai. Dadah.